40 menit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pertemuan kita di sesi selanjutnya untuk mobile computing. Jadi hari ini kita akan fokus ngebahas mobile communication. Jadi teknologi komputasi di mobile itu mereka berkomunikasi dengan cara apa saja, sampai dengan kita bisa lihat perkembangan wave dari 3G, 4G, gitu ya, sampai dengan 5G, itu mereka menggunakan model signaling yang seperti apa. Di akhir sesi pun saya akan minta kalian menganalisis beberapa teknologi mobile, itu nanti kalian kerjakan nanti di rumah, kemudian di-upload ke Drive dan linknya disubmit di dalam Classroom. Ya. Nah, ya, sebenarnya ada beberapa bahan bacaan yang menarik sih kalau kalian mencari lewat internet. Ada bahan bacaannya bukunya ini ya, programming web, the mobile web, itu bisa kalian pelajarin bukunya si O'Reilly, itu menarik. Ini kalau kalian baca. Sama kalau ini Symbian kan kita udah tinggalin nih, ini udah nggak ada. Kitty juga udah nggak ada. Saya lebih prefer di 3 buku yang ini kalau kalian tertarik. Jadi Wireless Internet Mobile Information dari Detail sama punyanya Ilyas, dia bercerita tentang mobile computing. Nah, terkait dengan materi kita di mobile communication, gitu ya, jadi ada 1G, 2G, 3G, 4G, gitu ya. Ini adalah generasi dari sisi mobile. Kita coba bahas satu-satu untuk melihat komunikasi di mobile computing. Kira-kira modelnya kayak gimana? Gitu ya. Nah, generasi di sistem seluler itu ada sekalian di awal kali dia masih berupa analog ya, di tahun 1980, kemudian kelihatan di tahun 90, jadi total itu ada sekitar 10 tahun ya, 10 tahun sebelum kita bergeser ke teknologi 2G. Jadi mungkin orang masih kenal pager yang orang tuamu dulu pakai lah. Sampai di tahun 90 sampai dengan tahun 2000 ini sama, kurang lebih ada sampai 10 tahun juga, baru kita kenal dengan teknologinya ada 3G. Jadi, nah di sini ada beberapa hal ya yang kalian perhatikan. Pertama adalah teknologi perkembangan dari GSM, CDMA dengan VDMA. Ketika masuk ke 3G, pendekatannya WCDMA sama EDG dan seterusnya. Nah, ini yang dipakai untuk perkembangan komunikasi dari sisi seluler. Kalian bisa lihat itu di belakang box HP, kalau kau beli box HP, di belakangnya itu ada tulisannya ya, RGK, GSM, K, kemudian frekuensi yang dia pakai itu apa, itu menggambarkan rate ataupun kualitas dari kapasitas layanannya kalian di sistem seluler. Nah, kalau di 1G awal kali masih zamannya telepon biasa ya, itu masih pakai analog. Jadi tahun 1980 1G ini di-deploy di awal kali oleh AMPS. Jadi AMPS yang generating dia punya teknologi, ya. Dan AMPS ini ada di Amerika Utara. Jadi dia pakai TACS dulu, namanya Total Access Communication System di UK. 1G juga ini masuk di Skandinavia, di Nordic, di MT. Jerman juga pakai di C450, dan paling saya kenal sih ini, zamannya dulu masih NTT atau Docomo dan kawan-kawannya. Nah, di Indonesia bagaimana generasi di awal di 1G? 1G ini operator paling pertama Mobicel. Kalau kalian lihat ada PT Mobicel, ini dulu yang kita bilang neneknya 1G. Gitu. Teknologi yang dia pakai adalah NMT yang diambil sama Skandinavia. Gitu ya. Kalau Telkom gimana? PT Telkom hampir ini kita kenal ya. Telkom dia ambil pendekatan dari AMPS. Jadi bisa lihat ya, teknologinya Telkom dulu di 1G itu makanya dari Amerika Utara. Ya, jadi Amerika Utara ada juga Elektrindo, ada Centralindo, ada Telekomindo Prima Bakti, ada PT Telkom ya sampai hari ini ada. Nah, itu teknologi yang kepakai dulu adalah AMPS. Ya. Nah, teknologi karena 1G ini bersifat bersifat analog. Jadi dia belum mendukung untuk teknologi Hanover. Ya, jadi teknologi Hanover itu dia masih belum mendukung, dan kadang sinyalnya itu masih diinterference sama noise. Jadi
Kalau kita nelpon ada bunyi kresek apa dan lain-lain itu, karena dia masih sifatnya adalah analog, jadi mudah terinterference sama noise. Teknologi yang dipakai juga adalah pendekatan dari FDMA, gitu ya. Namun efisiensinya di sisi bandwidth terhadap frekuensi itu dengan jumlah usernya yang kecil. Nah, mereka itu pakai bangun tower, jadi satu tower ada perumahan disewakan. Jadi di awal-awal kali ini saling berkomunikasi. Nah, sama sih sampai hari ini kalau kalian lihat ada rumahnya orang tinggi, itu kadang bakalan disewa ke rumah. Jadi rumahnya dimintain izin untuk pasangin tower. Jadi rumahnya kan dibayar, gitu. Malah jadi towernya dipasang di situ. Ibaratnya kita pasang kos-kosan di sana, tapi khusus untuk jaringan untuk komunikasi mobile di dalam. Nah, setelah 1G masuk nih teknologinya 2G, jadi second generation di telepon mobile. Jadi karena perbedaan dari 1G dengan 2G, sekarang orang berubah gitu. Jadi yang tadinya memakai sinyal analog, orang udah memakai teknologi digital, sinyal digital. Jadi mereka lebih primarily ke voice transmission sama data yang sifatnya masih low rate. Gitu. Kalau 3G sih sudah high rate ya, dia punya high speed dan seterusnya. Jadi 2G kita sudah bisa kirim voice, rekaman voice, dia jadinya nanti bakal jadi kayak MMS dan seterusnya. Namun ukuran data yang gede itu masih belum dimungkinkan. Dan interferensi noise itu sudah sedikit dikurangin dibandingkan kalau dengan teknologi 1G. Nah, 2G kalau di Indonesia pertama kali di GSM ya, Global System Mobile Communication, GSM, Global System Communication, itu pertama kali diambil sama ini nih, ada 3. Nah, ada Telkomsel, Indosat, sama Excel Komindo. Gitu. Jadi ada Telkomsel, Indosat, sama Excel Komindo sebelum Indosat ini diambil lagi sama Singapura ya, gitu ya, Singtel. Nah, GSM ini dia udah punya time slot ya per karir, dari ada kalau orang signal sih dia udah punya time slot, dia udah punya SIM juga, ya, SIM card dan lain-lain. Jadi subscription identification module untuk SIM. Kemudian ada penambahan fitur SMS sama voicemail. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi orang belum bisa kirim voice dan lain-lain, itu baru tersedia dengan adanya teknologi 2G. Gitu. Kenapa? Karena dia sudah menggunakan teknologi digital dan pengiriman datanya udah bisa kepake. Nah, untuk spesifikasi teknisnya sih kurang lebih kalau GSM itu kayak gini ya, uplink-nya dia pakai frekuensi dari 890 sampai 915. Makanya kalau kita main di frekuensi, gitu ya, ada di sekitar sini tuh perlu izin. Tidak perlu izin dari badan penyiaran karena jangan sampai mengganggu jaringan dari GSM di sisi frekuensi. Akses yang kepake udah bukan FDMA, tapi mereka udah pakai TDMA. Nanti kalian bakal lihat ya, apa sih bedanya itu FDMA, TDMA, CDMA, itu ada bedanya. Nanti. Kemudian carrier yang bisa kepake adalah 8 users itu dalam satu carrier. Speech coding rate-nya 13 kbps. Nah, untuk CDMA ini sebenarnya kapasitasnya dari 3 kali MPS. Ya, jadi pertama kali sih teknologinya dikenal sama si Qualcomm, gitu ya. Untuk spektrum, kalau kita bercerita tentang modulasinya, penguatan signalnya dan lain-lain, dia mulai dari pseudonoise-nya, bercerita pseudonoise, jadi code-nya dia simpan dalam chipset, kemudian dikirimkan, kemudian user ini dia punya kode yang berbeda-beda, jadi ortogonal satu sama lain. Ibaratnya satu SIM ini yang bakal dekat dengan satu orang, makanya dia harganya cukup mahal ketika dia dijual pertama kali. Dan operasi time collection-nya untuk di sisi noise itu lebih berkurang dibandingkan dengan teknologi yang sebelumnya. Nah, mungkin kalian pernah lihat itu sebelum masuk di 3G, ada dulu 2,5G, 2.5G. Jadi ini sebenarnya bukan dibilang generasi antaranya ya, antara 2G sama 3G. Dia hanya mainkan di sini nih, paket switching. Gitu. Paket switching. Sama seperti kemarin, kalau kalian perhatikan ada berperan ya, India berperan dengan Amerika. Berperannya dalam hal ini, siapa yang bisa menemukan teknologi 5G atau mengimplementasikan teknologi 5G paling awal. Nah, kemudian Rusia ya, lupa saya, ada satu negara yang kerjanya hanya main di paket switching dan merubah tulisan 4G jadi 5G. Padahal itu bukan teknologi 5G yang diimplementasikan, tapi lebih ke arah teknik
switching paket. Kalau kalian belajar apa namanya jaringan komputer itu pasti ada di dalam ngebahas tentang paket switching. Dan dari sisi existingnya, TrueG ini dia udah ada di infrastrukturnya antara GSM dengan Cinema dengan network. GPRS-nya itu 2,5G dari GSM, dan protokol yang mereka pakai itu ada 8G dengan GSM dengan Cinema 2000. RTT-nya pakai Cinema dengan High Data Rate ada di 144 kbps, dan considered-nya ada di close 3G. Jadi dia hampir mendekati sih, kalau teknologinya 2.5G itu mendekati ke 3G. Nah, barulah di tahun 2000 muncul nih teknologi 3G punyanya Bakri Telkom ya. Kalau diingat itu ada dia kasih keluar, lupa apa namanya, yang Asia apakah Asia gitu ya. Teknologinya Asia. Asia sama Flexi. Itu baku lomba-lomba orang kasih keluar model teknologinya 3G. Infrastrukturnya mereka pakai CDMA, nah, jadi CDMA 2000 yang pertama kali sih operator di Indonesia itu adalah Bakri, PT Bakri. Nah, dan Telkom juga, tapi dia mainnya dengan nama Flexi. Kalau PT Mobile Telkom, Mobile 8 itu dia pakai 2000 dengan jaringan sinyalnya F2. Kalian mungkin dapat waktu zaman-zamannya smartphone dan lain-lain ya. Itu orang baku lomba-lomba mendownload saja kecepatannya 200 kbps, itu orang sudah sangat senang. 200 kbps. Hari ini orang mendownload segini dibilang lambat. Kita di zamannya 3G sama 2G ini, subhanallah, luar biasa sekali speednya, gitu ya. Dan infrastrukturnya mereka pakai RNC ya. Jadi bisa dilihat di sini. RNC, BTS itu dengan yang lain connect dengan RNC dan dipisahin yang mana masuk sebagai networknya voice, suara, yang mana untuk mengirim data. Ini semua dibedakan dan mereka masing-masing punya paket modulasi, gitu ya. Dari voice network connect dengan 2G selulernya, sedangkan data network ini bisa kepake untuk di internet. Jadi mobile computing ketika saling berkomunikasi akan memperhatikan beberapa protokol ini, ya. Nah, CDMA 2000 untuk dipakai teknologi 3G ini usulannya Amerika pertama kali ya. Jadi teknologi yang dipakai itu S95 CDMA. Jadi leading air-nya di teknologi 2G di Amerika pertama kali. Namun CDMA 2000 dikembangkan sama si Qualcomm. Lanjut untuk Qualcomm pakai, mereka pada akhirnya kasih keluar teknologinya 2.5G. Baru Amerika udah bikin CDMA yang lebih 3 kali lebih kencang, speednya dengan rate-nya malah lebih di atasnya, itu bisa sampai 2 megabit ya, megabit per second. Untuk TDMA naik untuk pengembangan di 3G dan seterusnya, rate-nya itu dia pakai dari 384 sampai dengan 2 Mbps, 2 megabit, dan GPRS dari 3G ini kepake, dia merupakan dari transisinya Edge. Jadi makanya gini, kalau kalian ke kampung tidak ada jaringan dulu, biasanya tertulis ini nih, FG. Kalau ada jaringan yang masuk udah nyentuh ke 3G, jadinya GPRS. GPRS dan seterusnya ini setara dengan 3G. Nah, teknologinya di belakang apa saja? Ini saya rangkumkan ya. Jadi 2G itu IS95, kembang ke 2,5G itu pakai 95B. GSM itu kebagi dua kalau dia berkembang kemarin. Ada namanya HCSD, GSM itu ke GPRS. Jadi ada dua ya. Kemudian dari sini teknologinya 3G masuk dengan teknologinya CDMA. Ada namanya F2, AV, DV dengan GO. Kalau GPRS dia udah masuk ke sini nih. WCDMA, 8G sama TSCDMA. Mungkin kalian biasa lihat yang pakai teknologi ini kalau lagi jaringanmu set ke 3G, biasanya itu ada tulisannya seperti ini ya. 8G, kalau WCDMA dan seterusnya. Nah, untuk 2.5G cellphone ini sebenarnya orang sudah bisa kirim email gitu, saling bertukar email dengan akses internet sebenarnya, namun tidak begitu kencang, ya, begitu kencang dan akhirnya tertutupin dengan teknologinya si 3G. Nah, 3G ini pertama kali dispesifikasikan teknologinya sama IMT tahun IMT 2000, International Mobile Telecommunication, dispesifikasikan dalam satu handphone tanam ya, dia punya chip dan seterusnya.
dan orang sering sebut dengan para ITU. ITU itu apa? International Telecommunication Unit. ITU. Goalsnya atau tujuannya 3G dulu itu deh ini sebenarnya. Orang bisa streaming, gitu ya. Jadi 3G itu dulu orang harapannya adalah goalsnya orang bisa streaming video, orang bisa nonton TV sampai dengan mobile TV. Makanya muncul itu usaha namanya apa ya, mobile Vivo ya, apa kan lupa, ada dulu Nivo TV ya, ada dulu muncul itu perusahaan namanya Nivo.tv. Mereka nunggu momen sih, jadi dari 2G ketika lompat ke 3G, barulah Nivo ini bisa hidup. Gitu. Nivo ini bisa hidup, kenapa? Udah supporting untuk streaming, teknologinya, udah supporting untuk IPTV, mobile TV, dan seterusnya. Ya. Nah, 3G dia lebih ke arah range data ya, di sisi range untuk apa namanya, volume dari signal itu lebih lebar dibandingkan 1G dengan 2G, dan support untuk kedua-duanya. Jadi bayangkan kalau tadi dia hanya supporting untuk di kalau 2,5G itu dia pisah untuk voice dan data application, 3G dia gabung. Jadi dia gabung antara voice dan data application. Sistemnya nanti akan pilih yang mana untuk voice, yang mana untuk pertukaran di sisi data. Gitu. Kalau ditanya rate-nya berapa, tadi udah dijelasin kalau batasannya 2G dia kan 128 sampai 144. Kalau 3G dia segini nih, dari 384 sampai dengan 2 Mbps. Ini dalam keadaan mobil bergerak ya. Jadi kalau kalian naik mobil, kemudian berpindah dari satu BTS ke BTS yang lain, sebenarnya kecepatan yang paling maksimal kalau dia 3G, kalian bisa dapat dukungan internet, voice dan lain itu 2 megabit. 2 megabit. Nah, bagaimana cara menggunakan 3G? Ya, cari compatible device yang support 3G sampai dengan provider yang support 3G ya. Jadi kalau punya, sekarang hari ini sama, kalau kalian punya HP 5G ya, tapi provider belum support untuk 5G, kita nggak bakal bisa pakai 5G juga, gitu ya. Untuk pakai 5G ya harus cari compatible device yang 5G sama provider yang support juga 5G. Jangan cari yang seluler yang misalnya gini, saya punya HP dia 4G, bisa nggak di-upgrade ke 5G? Ya kau harus ganti chipnya, gitu ya. Harus ganti chipnya dari 4G ke 5G. Kau harus bongkar sendiri tuh handphone, nggak bisa seperti itu. Kau harus cari device yang berbeda sampai dengan BTS yang berbeda juga. 3G pertama kali saya ingat itu waktu dulu apa namanya, teman bawa HP-nya dari Jepang. Teman bawa HP-nya dari Jepang, teknologinya di Jepang itu pakai 3G. Orang masuk di kereta, dia cukup tap saja dia punya HP gitu ya. HP-nya teman itu dia bawa ke Indonesia, dia kasih lihat, ini yang saya pakai kalau masuk di kereta, dia tapping. Teknologinya pakainya apa? NTT Docomo. Ada satu perusahaan memang yang NFC dan lain-lain itu di belakang handphone itu sudah dipakai penggantinya kartu kereta. Nah, mereka pakai teknologinya WCDMA. Ya. Dan pertama kali 3G dikomersialkan itu NTT Docomo di Jepang. Kapan? Tahun 2001. Jadi 3G sebenarnya ada di 2000, namun launchingnya secara komersial orang pakai itu tahun 2001. Kalau di India dia tahun 2010, cukup ketinggalan ya. Dari 2001 sampai 2010 ada 9 tahun. Nah, yang bawa itu berarti Aircel dengan lain. Nah, Tata Docomo ini yang pertama kali launch. Gitu. Di Indonesia masuk Telkom itu sekitaran tahun 2000 lupa ya, 2007 atau 2008 ya, nggak lupa. Sekarang segitu. Nah, kelebihan dari 3G sebenarnya dia supporting tadi IPTV, mobile TV dan seterusnya. Namun untuk di 4G dia lebih di atasnya lagi. Kenapa? Dia udah main di ini nih, protokol IP. Nah, ini kelebihannya sebenarnya kalau pengembangan di 4G. Dan dia sudah ambil INP Advance di atasnya dari ITU yang teknologinya 2G. Nah, kita tahu 4G itu dia supporting untuk wireless standar. Jadi jangan mikir heran kenapa itu HP sekarang yang 4G dia ada nih kayak IP-nya sendiri. Setiap HP dia punya IP sendiri. Setiap HP dia sudah punya alamat NIC sendiri. Gitu ya. Makanya satu HP itu sebenarnya sudah bisa dipakai sebagai server tersendiri tergantung dari kapasitas dan memori dari smartphone-nya yang digunakan. Kenapa? 4G itu futuristic wireless system yang dipakai. Ya.
Secara basic dia udah kenal sampai ini nih, IPv6, udah nggak pakai IPv4 ya, IPv6 yang udah dipakai, dan kecepatannya berapa 4G? Segini. Bayangkan, dia sudah nyentuh sampai 100 megabyte per second, dibandingkan tadi yang 2 megabit per second. Perbedaannya jauh sekali ya. Ini saya udah tahu dari 2 ke 100 itu berapa kali lipatnya. Ini udah sampai 50 kali lipatnya kecepatan speednya dari 3G ke 4G. Ya. Yang 5G sekarang malah dengar-dengar dia 5 kali ya, atau 10 kali lipat dari 4G gitu. Jadi bayangkan kalau nonton di YouTube, belum pencet di tombol play-nya, selesai memang filmnya. Ibaratnya kayak begitu, ya, kecepatan speednya. Belum dipencet tombol play, selesai memang videonya keluar. Nah, teknologi yang dipakai mungkin sering riset di kampus ada namanya EEE 80216. Ini yang dipakai WMAN sama WiMAX, teknologi yang kepake. Dan enaknya adalah dia supporting untuk clear advantage untuk di sisi bandwidth. Jadi lebih efisien di sisi bandwidth, coverage areanya juga lebih gede, dan lebih clear juga untuk dikonsumsi energi atau baterai. Kalian bisa lihat nih sekarang HP yang 3G dulu dibandingkan dengan HP 4G yang sekarang itu lebih kecil dibandingkan dengan HP Pak lempar-lempar mangga ya. Kalau kalian ingat dulu itu 3G pakainya Nokia, orang bisa pakai lempar mangga, berat sekali ya. Cukup berat, dia punya mesin. 4G sekarang tipis sekali, lebih tipis. Kenapa? Power consumption-nya itu juga udah diatur. Untuk connecting-nya sama ya, kalian harus untuk di pengembangan papernya udah banyak. Kalau kalian angkat sebagai riset juga untuk di deskripsi bisa sebenarnya. Bagaimana efisiensi model pengiriman data di 4G dengan 5G, itu bisa kalian angkat. Bagaimana proses modelnya, saya mau mengendalikan 2 komputer dengan teknologi 4G. Dia sudah support juga dengan terminal. Nah, jadi HP-HP yang 4G sekarang kita bisa pakai untuk teknologi terminal eksekusinya. Dan dia sudah punya mobile cloud. Jadi bayangkan kayak dia ada satu Play Store khusus untuk yang disediakan untuk teknologi-teknologi mobile 4G. Ini tabelnya yang saya kasih pisahkan Ki, kasih lihat kan Ki, mulai dari 1G, 2G, 2.5G, 3G, ini semua bisa dilihat. Mungkin kalian lahir di zamannya ini ya, zamannya 3G. Teknologi yang kepake USDMA, multi network, CDMA 2000. Makanya kalau lihat di belakang HP ada itu CDMA 2000, teknologinya 3G yang kepake itu. Ya. Intinya adalah di tahun 2005 sampai dengan 2007 baru kita kenal F2. 2007. 5G kemarin di tahun 2018 ya kayaknya. Jadi dia sekitar 10 tahun juga. Jadi enaknya itu kita bisa lihat ya intervalnya, lompatnya ini dari 1G ke 2G itu semua rata-rata hampir 10 tahun. Kita nggak tahu nanti dari 4G sudah masuk di 5G 10 tahun, masuk ke 6G, 6G, jadi 10 tahun ke depan itu akan ada lagi teknologinya 6G, jadi 6G. 5G sekarang orang pakai kayak gini nih, saya bisa membedah ya, jadi ibaratnya saya ada misalnya di Indonesia, ada korban kena peluru di Malaysia, saya bisa bedah jarak jauh orang, jadi saya kasih aktif robot, saya tinggal remote itu robot dari jaringan 5G, jadi seolah-olah saya membedah, padahal saya ada di Indonesia, yang membedah atau merawat orang itu ada robot saya ada di Malaysia gitu, jadi saking cepatnya itu jaringan ataupun koneksi internetnya, tidak ada jeda ketika kita menggerakkan tangan dari satu tempat lain pun dia bergerak gitu. Jadi delaynya lebih kecil. Ini perkembangannya ya. Jadi TDMA, GSM masuk ke 8G, TDMA, CDMA 2000, CDMA dengan 8G. Ini masuk semua di teknologinya generasi ketiga. Nah, tadi apa itu FDMA? FDMA itu adalah frekuensi division multiple access, gitu ya. Kepanjangan sebenarnya itu, nah, karena dia pakainya adalah frekuensi, gitu ya, division memisahkan multiple, dia bisa akses bersamaan dengan satu model akses. Nah, FDMA itu kalau kita cerita basisnya adalah frekuensi seperti ini. Dia ambil satu runtime seperti ini,
Kalau dia diatur dalam satu aliran proses, misalkan ada satu orang nelpon pacarnya di sini berkomunikasi dalam satu yang lain, dia akan dikasihkan satu line tersendiri. Makanya dulu itu mahal itu HP dibeli, 1G, pager dan lain itu mahal sekali. Kenapa? Ibaratnya ini frekuensi kau punya satu sendiri, tidak boleh dicampur sama orang lain. Ini juga kau punya sendiri, tidak bisa dicampur dengan orang lain. FDMA, teknologinya 1G. Gitu. Lahir TDMA. Nah, yang tadinya frekuensi udah berubah jadi time division multiple access. Jadi fokusnya ke timing. Dia akan pilih seperti ini. Jadi satu timing, tadi beda ya. Kalau FDMA frekuensi di satu garis seperti ini. Kalau TDMA enggak. Misalkan kau nelpon pacarmu ya. Lainnya itu diambilnya di mana? Satu model frekuensi tapi dalam satu satuan waktu. Ini juga. Beda tadi. Kalau ini enggak, kau dalam satu frekuensi, kau ambil juga satu satuan waktu. Kalau TDMA enggak, satu satuan waktu frekuensinya itu yang bakalan dipilah. Kayak contoh gini, bisa dilihat ya di layar kalian masing-masing. Kemudian lahir IFTDMA, nah, gabungannya. Dia gabungkan coba, bisa nggak digabungkan teknologinya frekuensi dengan time division? Ini yang kepake di 2.5G. Dia ibaratkan kayak gini nih. Dia bikin satu blok, nah, jadi satu timing bikin blok, tapi di frekuensi dia udah timbal. Tadi beda ya, kalau di FDMA dia ambil satu garis lurus seperti ini. Kalau TDMA dia ambil satu garis seperti ini. Kalau gabungannya dia akan ambilkan satu satuan frekuensi dengan satu satuan waktu. Ini bisa dilihat samplingnya. Bagaimana dengan CDMA? Nah, CDMA itu istilahnya adalah kode division multiple access. Bagaimana implementasinya? Dalam satu satuan waktu dia ambil satu model seperti ini. Namun di modelingnya dia akan bikin satu layer. Nah, jadi dia timpa satu layer dengan satu layer yang lain dengan satu layer lain. Nah, ini pernah kejadian nih. Kadang satu layer ini bisa tembus. Pernah enggak menelpon itu, tiba-tiba ada suaranya orang lagi nelpon juga bersamaan, ada masuk. Ada kejadian itu dulu di 3G, kita lagi nelpon, yang terima telepon ini orang yang berbeda, yang kita telepon, bukan di nomor yang itu. Kejadiannya gitu, kenapa? Karena layernya, gitu ya, dia timpa dalam satu layer lain, ini keluar di dalam satu layer. Ada kejadian juga dulu, misalkan kita lagi nelpon nih, tiba-tiba pada saat lagi menelpon, ada suaranya orang juga lagi masuk, dia menelpon dari orang lain. Ini gara-gara apa ya? Teknologinya CDMA ini tadi. Dia bungkus dalam satu layer. Nah, CDMA itu kalau digabung dengan teknologi 3G, kurang lebih karena dia ambil dalam model layer, akan bercampur seperti ini. Bisa dilihat ya, perbedaannya antara TDMA, FDMA, TDMA, sampai dengan CDMA ya di 3G. Nah, jadi penemu itu kalau membahas tentang teknologi mobile, mereka berpikir bahwa different ports itu dengan kalau kalian mengirimkan satu pesan sebenarnya, kalian tahu dengan model modulasi dari satu kode dengan kode lain, kalian bisa menerima beberapa pesan ataupun mentransmisikan beberapa pesan. Gitu. Secara garis besar kayak gini ya, kalau saya ceritakan ke FDMA, IDMA, CDMA, kayak gini. Ini tadi diambilkan ke satu satuan port masing-masing, IDMA diambilkan ke terpisah dalam satuan waktu, CDMA dibikinkan ke layer ataupun dari satu data ke customer yang lain. Jadi kurang lebih seperti ini. Ilustrasinya ya, ilustrasi datanya. Jadi bisa lihat ya, gambarannya FDMA, IDMA, CDMA. Teknologinya 1G, 2G, dan 3G. Untuk tekniknya sih kalau ada namanya algoritmanya, mereka pakai duplexing namanya. Jadi ada FDD, frekuensi division duplex, memisahkan berbasisnya adalah frekuensi, ada satu memisahkan basisnya dengan timing, dan mainnya di kanal frekuensi. Kalau untuk di 4G sekarang, dia sifatnya yang atur model frekuensi pemisahannya itu dari sisi RNC, ini tadi yang saya cerita ya, digabungin sama SSJN. Jadi ada satu tower, connect ke satu server, satu tower, connect ke satu server, diatur sama modulasi router lagi yang atur dengan beberapa IP
IP phone orang bisa pakai untuk nelpon. Dia akan pisahkan bagaimana dengan koneksi internet dengan internet work yang lain. Ini sama tadi penjelasannya 1G, 2G, dan 3G. Kalau diceritakan dalam frekuensinya dia pakai yang mana? Ini 0,5 bit per second untuk per hertz, 0,30 4 bit per second per hertz. 5G ini udah lupa Kak, ini udah di atasnya sini. Di atasnya dari 4 bit per second itu udah di atasnya malah. Mereka kalau di 5G ibaratnya gini, satu lewat jalan lorong, satunya lewat tol. Kalau kalian ambil perbandingannya ya, untuk jalur. Dan teknologi perkembangannya, kalau kita cerita TDMA dengan UMTS CDMA, ini orang kenal dengan teknologi 4G dengan nama long term evolution namanya, LTE. Makanya di HP itu tulisannya LTE untuk 4G. Gitu ya. Kepanjangannya itu long term evolution. Ini ya. Dan orang pakai rata-rata udah bisa pakai main game. Yang kemarin bisa pakai kirim suara, dan lain-lain. Sekarang bit gambar, bit visual yang lebih gede orang udah bisa pakai. Makanya kalian main PUBG, main everything itu dia udah apa namanya? Udah supporting. Karena bitrate untuk data yang dikirim itu lebih besar. Nah, LTE sifatnya dia ini ya, kepanjangan dari long term evolution. Jadi dasarnya sebenarnya diambil pengembangan dari GSM dengan Edge. Jadi kalau dulu ada namanya HSDPA dan seterusnya, itu sama dengan pengembangan tahap selanjutnya dari LTE. Mereka pakai ini ya, DSP. Jadi digital signal processing dibandingin tadi yang frekuensi signal processing. Antar mukanya dia tidak kompatibel nih dengan 2G dengan 3G. Jadi kalau kita kasih downgrade dari teknologi 4G ke 3G, itu sebenarnya dia udah pakai spektrum nirkabel yang berbeda. Mereka udah pakai perangkat yang berbeda dalam smartphone sebenarnya. Nah, LTE 100 megabit per second ini dipakai secara teoritis ya. Kita bisa pakai dia download 100 megabit. Apakah sama kecepatan upload dengan download? Beda. Kalau untuk upload dia hanya sampai 50 megabit per second yang dipakai. Dan LTE ini dia lebih baik dibandingkan dengan 3G karena latensinya dia rendah dan operasionalnya juga ini lebih rendah kalau digunakan dalam semua operator. Nah, ada beberapa kelebihannya juga. Download speed itu kalau dia full maksimal dia bisa pakai, kalau di LTE ya 4G dia udah maksimal bisa sampai 300 lah ya, kita sebutnya 300 megabit per second sampai dengan 75 megabit. Dia udah supporting juga untuk teknologinya INT sama I2R. Kemudian dia bisa pakai untuk multicast di sisi broadcast, frekuensi untuk di sisi network. Kekurangannya apa di LTE? Pertama, kalau LTE karena dia baru, makanya di Indonesia itu 4G masih belum merata ya, karena beberapa alatnya masih mahal. Kalau diimplementasi pada saat dia jalan itu murah kalau di sisi operator, tapi beli alatnya di awal kali dipasang di tower dan lain itu cukup mahal. Apalagi masuk nanti di 5G, itu kurang lebih bakalan lebih gede lagi spare yang mesti disiapkan duit untuk infrastruktur. Mereka pakai MIMO ya, pendekatan namanya multiple input, multiple output. Jadi kalian bisa masukkan data bersamaan, kalian bisa download ataupun data pekerjaan juga bersamaan. Jadi lebih dari satu. LTE dia optimalisasi dengan IP traffic, promise datanya sampai dengan 100 megabit, dan ini next generation untuk broadband teknologi lah kalau di sisi 4G. Secara garis besar untuk operator, kita bandingkan ya, kalau operator network dengan kita sebagai end user, network throughput-nya ini tinggi. Kalau di kita kan butuhnya adalah kecepatan download ya, download sama upload yang kita butuhin. Nah, network itu kalau di LTE dia support untuk low latency, artinya satu-satuan waktu untuk pengiriman data itu lebih kecil. Dia support dengan IP network, gitu ya, pakai IP ini. Simplify juga kalau dari 3G mau diupload ke 4G, itu bisa. Kemudian respon kalau di sisi user dengan experience-nya kita itu lebih nyaman pakai di teknologi LTE. Ini perbandingannya ya. Kalau speed 14,4 bisa dilihat dari 2G dulu kok dong. Cuma hanya main kirim pesan. Zamannya Nokia itu kalau kirim emoticon dipencet-pencet nggak jelas gitu, digabungkan ke antar teks. Sekarang orang kirim emoticon, kirim GIF itu udah tercover sama 4G LTE.
Dan 4G itu sekarang maksimal sudah sampai 1 gigabit per second. Dan teknologi ini sama yang tadi ya, Tiger RF dengan MIMO sama. Nah, kalian bisa lihat bahwa maksimalisasi kemarin teknologi 4G itu dari tahun 2010 dengan 2011 ada pergeseran itu dari yang tadi LTE ya masuk ke 4G gitu. Nah, sama-sama sebenarnya dia kalau pakai MIMO ada yang mainnya di 326 megabit per second. Kalau CDMA dia mainnya di 280 megabit. Jadi frekuensinya beda. Makanya kalau orang mau punya radio dan lain-lain itu harus minta izin. Kenapa? Ada frekuensi yang jangan sampai nabrak dengan yang dipakai sama 3G dan lain-lain. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya jelasin hadiah kalian yang dikerjakan. Ada? Anyone? Oh iya, saat 50 megabit per detik sampai dengan 1 gigabit ya, per detik. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya jelasin hadiah yang kalian kerjakan, adik-adik sekalian? Nggak ada? Oke, aman ya. Nah, untuk hadiahnya saya minta kalian cari ini ya. Ada 3 bagian. Bagian pertama tolong cari WiFi, Bluetooth, WAP teknologinya ya, UML, XHTML, silakan dicari. Kemudian kalian masukkan model artikelnya tentang WiFi, Bluetooth dan lain. Kenapa saya suruh kalian cari biar familiar ki, bilang oh ini teknologi WiFi gini, WAP gini, UML gini, XHTML gini. Kalian juga kenal nanti sejarahnya itu Nokia ya, Nokia Kitty gitu. Ada kenal juga nanti sejarahnya G2M, Java 2 Mobile Edition. Kenal Android, kenal iPhone dan seterusnya. Cari beberapa topik ini bahasannya ya kurang lebih lah. Cari dua halaman lah ya, 2 halaman lah untuk cover ini. Cari penjelasannya apa itu bilang WiFi, Bluetooth dan seterusnya. Bagian B, cari nanti aplikasi, gitu ya. Cari aplikasi Symbian, aplikasi Android, aplikasi iPhone, aplikasi Windows yang Windows Mobile. Tiga-tiganya harus punya utility yang berbeda ya. Ada yang ranahnya ke utilitas, ada yang ranahnya untuk games, ada yang ranahnya office. Saya ambil contoh, misalkan Android. Utility itu kayak ini, Android itu ada ternyata bikin aplikasi untuk center-center. Nah, itu utility itu. Ya. Android itu ada yang bikin aplikasi untuk pokoknya yang sifatnya ngebantu kehidupan sehari-hari. Ya. Ada aplikasi yang khusus untuk ke game, yang main game. Ada aplikasi yang khusus untuk membantu dunia di perkantoran. Masing-masing di sini ya, 3 aplikasi ini. Silakan kalian cari, kalian analisis, screenshotkan, masukkan ke dalam papernya, kertasnya ya, lembarnya. Review dan jelaskan ki. Kemudian kalian submit ke Google Drive dan submit linknya di Classroom. Hadiah kedua bagian sininya, saya minta kalian foto, cari ke HP-mu, nah, cari ke HP-mu, buka ke casing belakangnya HP-mu, atau kau cari ke spesifikasinya HP-mu seperti ini, nah, jangan dilempar ya, jangan dilempar, cari HP-mu spesifikasinya kayak gini, kemudian saya minta kalian analisis gitu HP-mu, gitu ya. Kan kadang kalau beli itu HP ada di belakangnya itu DOS-nya HP, ada tertulis di situ network, ada CDMA 900, 1800. Itu kan selama ini beli HP tidak pernah kau baca bebas itu kan? Yakin kan, tidak pernah kau baca ke semua. Iya. Kalian pasti cuma lihat penyimpanannya berapa, RAM-nya berapa, tidak pernah dicek itu network. Gitu. Jadi saya minta kalian cari spesifikasi HP-mu, screenshot key, kemudian kasihkan Kak penjelasannya, kau punya HP masing-masing. Jadi dia pakai teknologi apa di 2G-nya, dia pakai apa teknologinya di 3G-nya, speed-nya. Kalian jelaskan ke saya, misalkan gini, GSM 850, dia punya speed itu berapa sampai berapa, teknologinya kapan, dan seterusnya. 3G-nya kau pakai misalkan HSDPA 850, 900, 1900, dan seterusnya. Jelaskan Kak frekuensinya ini berapa, bagaimana, jelaskan Kak juga speed-nya ini bagaimana. Untuk HP kalian masing-masing. Gampang kok. Kalau nggak nemu di internet, cari di casing belakangnya HP. Kau foto, masukkan dalam dokumenmu, atau kau cari di Google, masukkan dalam dokumenmu, kemudian kalian bahas, analisis berdasarkan materi yang sudah saya kasih. Oke, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan, Dek? Untuk hadiah yang terakhir, hadiah hari ini?
Jadi ini itu yang bagian A semuanya atau Kak? Iya. Bagian A semuanya. Semuanya kalian kerja ya. Jadi bagian A, bagian B, bagian C, kerjakan semua. Biar kalian nanti beli HP tahu nih, oh ini nih yang Anda maksud ke akhir. Beli HP ini di belakangnya ada tulisannya ini. CDMA 8000, SDPA 900. 4G-nya dia pakai WCDMA ini gitu dan seterusnya gitu. Ya, oke. ABC digabung ya sama. Jadi satu lembar dokumen aja ya. Satu lembar dokumen, satu lembar Word, satu file Word kalian upload di Google Drive dan linknya kalian submit di Classroom. Oke? Ada lagi? Ada sekalian? Saya rasa gampang ya, tinggal diusahakan saja. Oke, saya rasa sudah cukup jelas. Slide bisa ditampil lagi. Oke. Ini, ya apanya dek? Ini bagian B ini cari saja ya contoh-contoh aplikasi ini tiga-tiganya. Bagian A kalian cari topiknya masing-masing ini. 2 halaman lah saya minta. Cari pengertiannya WiFi, frekuensinya itu di mana bekerja, bagaimana modelnya. Cari Bluetooth, frekuensinya apa, di mana dia bekerja. Framework, WAP itu apa, HTML itu apa, XHTML itu apa. Gitu. Kalau telat kumpul tugas yang lalu nggak apa Kak, nggak bisa nih deh. Nggak bisa karena Classroom-nya itu sudah terset. 1 hari sebelumnya wajib dia dikumpul. Jadi misalkan hari ini hari Rabu ya. Hari ini kan hari Kamis ya. Paling lambat dikumpulin hari Rabu jam 12 malam. Oke. Jadi ada waktu 1 minggu lah. Iya, yang B enggak deh. Yang B ini contoh aplikasi. Yang B ini contoh aplikasinya. Symbian, Android, contoh aplikasinya apa saja. Yang C, iya betul. Yang C itu kau menjelaskan ke networkmu. Kan kau cari HP-mu, kau buka HP, cari ke HP-mu, kau jelaskan ke networknya HP-mu. Begitu. Oke? Anyone? Saya rasa clear nih ya. Oke. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri sesi selanjutnya. Materi ini silakan di-download di Classroom. Kita bertemu lagi minggu depan jam seperti biasa. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Thank you semua. Terima kasih Kak. Sama-sama.